Oke, dimulai ya. Yang lain di mute ya. Silakan Bu Ulan. Ya, shalom, selamat malam semua Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, mungkin yang baru bergabung ya selamat datang di TPA. Terima kasih buat malam hari ini, buat kehadirannya. Puji Tuhan ya, kita bersyukur sekali karena malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah online ya Bapak Ibu. Baiklah, kita mulai saja acara pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Karena malam hari ini Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan sepanjang hari di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah online. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau yang akan menyampaikan materi yaitu Bapak Willy. Kiranya Tuhan berikan hikmat untuk beliau bisa menyampaikan seturut dengan kehendak Tuhan sehingga apa yang disampaikan boleh membawa kami semua mengerti akan kebenaran. Tuhan juga berkati para pelayan yang lain yang akan membawa pujian, Miss Ratu, juga Pak Centang Hijau, dan juga semua kami yang hadir pada malam hari ini. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, oke. Untuk selanjutnya, Miss Ratu, sebentar saya lihat Miss Ratu udah ada ya. Kayaknya belum ada ya. Atau diputar aja Bu, centang hijau dulu, ya, siap nggak? Centang hijau aja ya. Ya, silakan Pak Centang Hijau, bisa siap nggak ya? Udah siap nggak ya? Boleh nyanyikan sebuah pujian sebab kau hidup. Bisa nggak? Maaf ya, ternyata Miss Ratu belum masuk. Halo, shalom Pak Centang Hijau. Salam Bu, belum siap Bu, masih cari. Lagu yang apa aja Pak Centang Hijau mungkin? Yang kalau gitu saya aja yang nyanyi dah. Boleh, mantap. Ya, sudah saya kasih co-host juga ya Pak Budi. Bab ya hidup ada hari bab ya hidup tak kekal. Yesus namanya tebus dosa, kubur kosong membuktikan dia hidup. Tapi yang ya Tuhan kenal dan aku tahu dia benar itu tadi berarti sebab dia Puji Tuhan, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Budi. Baiklah, boleh minta kesediaannya ya Pak Budi buat juga doa firman. Nanti setelah itu Pak Willy boleh menyampaikan materinya. Terima kasih Pak. Baik, mari saudara-saudara kita tundukkan kepala kita berdoa.
Kami mengucap syukur Bapa di dalam kesempatan malam hari ini. Ya. Kau sudah mengumpulkan kami di dalam room Zoom kita malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus berkarya di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Kau bekerja di dalam pengajaran kami lewat sejarah gereja yang kami akan pelajari pada malam hari ini. Biarlah Tuhan karya-Mu juga yang terjadi pada bapak-bapak gereja itu boleh membuat kami ada sebagaimana kami ada saat ini hanya karena kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu inilah yang membawa kami semakin mengenal Engkau, semakin dekat kepadamu Tuhan. Tuhan melalui Roh Kudus-Mu biarlah Engkau memimpin kami untuk mengerti bahwa sejarah kami perlu mengetahui supaya kami tahu di mana Allah bekerja di dalam setiap sejarah dan karya-Mu nyata di dalam setiap sejarah. Terima kasih Bapak, berkati saudara kami Willy untuk menyampaikan pemaparannya pada malam hari ini. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan ini boleh menjadi berkat buat kami, dan kami boleh memahami setiap karya Tuhan di dalam kehidupan dan rencana-Mu buat kami orang-orang yang percaya. Terima kasih, kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami menyerahkan permohonan doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pak Budi. Ya, Ya. boleh sekarang selanjutnya Pak Willy menyampaikan materi. Silakan. Iya, selamat malam semua teman-teman yang ada di PPA. Selamat malam. Pertama-tama saya mau klarifikasi dulu ya. Itu di depan tadi judulnya saya bukan evangelis ya. Saya cuman saya pernah di sekolah STT, setelah lulus STT saya kembali ke dunia sekuler. Dan pada malam hari ini saya coba ingin memaparkan kisah tentang Martin Luther. Jadi saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada salah kata atau penekanan saya dalam berbicara agak sedikit tegas atau keras. Saya mohon maaf sebelumnya. Lalu saya akan coba putar PPT dulu ya. Saya akan coba share PPT saya dulu. Boleh kasih info teman-teman, apakah sudah terlihat di screen-nya teman-teman? Jelas, Kelihatan. jelas terlihat. Oke. Oke, jadi ini saya akan pada kesempatan malam hari ini saya akan coba sharing tentang perjalanan dari gerakan reformasi. Tentunya saya fokuskan pada malam hari ini ke Martin Luther saja ya. Oke, ini saya kasih judul Goresan Perkembangan dari Teologi Luther. Sebelumnya saya ini sebenarnya bukan seorang Lutheran, jadi saya seorang Calvinis teman-teman. Cuman bagi seorang Calvinis tentu penting kita belajar tentang sejarah Luther karena gong dari reformasi adalah tokoh Martin Luther. Jadi seorang Calvinis juga harus belajar tentang Luther. Lalu akan bicara secara garis tema besar, ini bicara tentang warisan reformasi ya. Jadi kita melihat reformasi di abad 16, ini di dalam diri Martin Luther saja khususnya. Sebenarnya ada banyak tokoh reformator lainnya yang sejaman dengan Luther, contohnya seperti Zwingli, atau di pasca Luther ada John Calvin, ada juga Martin Bucer. Lalu sebelum Luther ada juga Jan Hus, ada Peter Waldo, dan yang paling populer adalah John Wycliffe. Ini yang biasanya banyak dikenal bahwa pertama kali sebenarnya semangat reformasi gereja itu di John Wycliffe. Bahkan statement kerasnya sendiri dari John Wycliffe pernah menyinggung bahwa Paus adalah seorang antikristus. Itu dari John Wycliffe. Cuman saya nggak bicara panjang lebar ke sana. Jadi banyak sekali kita lihat ya, orang-orang baik sebelum dan sesudah Luther, kalau kita membahas mengenai reformasi gereja. Tapi seperti yang tadi saya bilang bahwa gongnya reformasi ini memang melalui Martin Luther. Jadi makanya kita di sini mau bicara tentang Martin Luther. Namun sebelum kita belajar tentang Martin Luther, di slide yang pertama ini saya akan coba bacakan ayat
dari pertobatan Martin Luther ya. Teman-teman sekalian, kalau di sana ada, di dekatnya ada Alkitab, baik di Alkitab yang secara fisik maupun di smartphone, boleh ikut baca bersama-sama saya, di mana ayat pertobatannya Martin Luther ini terambil dari Roma 1, ayatnya yang ke-17. Saya ulangi, Roma 1, ayatnya yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, kita tahu ya bahwa ada slogan yang sangat terkenal sekali pada zaman Luther, yaitu justification by grace through faith only, ya. Jadi keselamatan melalui kasih karunia, melalui anugerah, hanya melalui anugerah dalam iman ya, melalui iman. Jadi itulah yang itulah yang menjadi fondasi awal dari reformasi dari Martin Luther yang tertuju pada ayat yang tadi kita sebut di Roma 1 ayat 17. Lalu kita masuk ke slide yang saya tampilkan, yaitu sebelumnya saya mau ajak teman-teman untuk klarifikasi dulu terhadap pandangan legendaris dari Luther yang bisa dibilang sangat dekat dengan mitos ya. Jangan heran kalau saya bilang itu ya. Jadi saya coba klarifikasi dulu pandangan legendaris Luther yang bisa dibilang sangat mitos. Yang pertama itu Luther lahir di Eisleben 10 November 43. Eisleben itu di Jerman. Kalau sekarang terkenalnya Jerman ya, dulu Saxon. Jadi pada waktu dia berumur 1 tahun, bapaknya ini pindah ke Mansfeld. Bapaknya Luther ini bernama Hans Luther. Dia bekerja sebagai seorang penambang. Sebagai seorang penambang, dia juga seorang pekerja keras. Jadi memang dia ingin juga meningkatkan taraf hidupnya dalam diri anaknya. Jadi sebagai seorang pekerja tambang yang keras, akhirnya dia menyekolahkan Martin Luther, anaknya ini, ke sekolah hukum. Tapi perlu kita ketahui bahwa pada zaman dahulu, untuk masuk ke sekolah hukum itu, nggak bisa langsung betul-betul ambil studi hukum. Jadi dia harus ambil, kalau zaman sekarang itu harus ambil MA-nya dulu, Magister of Art-nya dulu. Dan dia kuliah itu di Erfurt, ya. Lalu suatu kali ketika dia ingin pulang ke Mansfeld, ke tempat orang tuanya ya, tentunya untuk mengunjungi orang tuanya, dalam perjalanan pulangnya Luther, ada peristiwa badai petir. Di tengah badai itu ada sebuah kilat yang menyambar-nyambar, lalu dia ketakutan. Mungkin kalau teman-teman sekalian yang sudah pernah lihat film Luther bisa berimajinasi seperti itu ya. Jadi saya sambil cerita, teman-teman sekalian juga sambil berimajinasi. Seperti yang ada di film. Tapi kita nanti bisa lihat apakah ada persamaan atau tidak, kita bisa lihat. Nah, seperti yang tadi saya bilang, dalam perjalanan pulangnya ada satu badai petir, di situ dia menyambar, dan Martin Luther ketakutan. Nah, kisah ini kita juga harus lihat sesuai dengan konteksnya. Kita tahu bahwa Luther itu hidup di zaman medieval. Medieval itu abad pertengahan ya, disebutnya dengan abad pertengahan. Nanti seterusnya saya akan sebut abad pertengahan dengan istilah medieval ya. Zaman medieval itu percaya kalau Tuhan dan setan itu real. Jadi ketika Luther bilang setan mengganggu saya, itu artinya dia percaya setan itu ada di depan Luther dan sedang mengganggu dia. Tapi saya nggak bilang ya kalau Luther itu sudah pasti betul-betul melihat setan, tidak. Tapi setan itu ya soril, nggak harus kelihatan, soril tuh nggak harus kelihatan. Contohnya mungkin saya akan umpamakan seperti di ruangan saya ini ada AC. Saya bisa merasakan AC itu sangat nyata, soril. Apakah angin AC itu saya rasakan? Ya, saya rasakan. Apakah dinginnya itu saya rasakan? Ya, saya rasakan. Tapi apakah saya melihat dinginnya itu? Ya enggak lah, saya nggak bisa lihat dinginnya itu. Nah, gitu juga di zaman medieval. Di saat itu, setan itu begitu real dan Tuhan juga begitu real. Makanya waktu pas perjalanan pulang, pas ada peristiwa badai petir itu, saat melihat petir kilat itu, bagi dia itu Tuhan sedang menegur dia. Teman-teman tolong kalau misalkan suara saya hilang, tolong kasih tahu ya.
Jadi saya lanjut lagi. Jadi bagi dia itu petir itu adalah teguran dari Tuhan. Kilat itu bagi Luther itu bukan seperti ion atau elektron yang di otak Luther sebagai fenomena alam, tidak. Jadi di konsepnya Luther itu bahwa petir itu mengartikan sebagai teguran dari Tuhan. Itu yang harus kita catat pertama. Lalu kita tahu saat peristiwa itu Luther berdoa kepada Santa Ana. Dan Santa Ana ini dikenal sebagai orang suci pelindung para penambang. Di saat itu, di saat ketakutan, saat Luther ketakutan, Luther itu berjanji kepada Santa Ana. Dia berdoa kepada Santa Ana dan berjanji. Jadi dia akan masuk biara bila diselamatkan dari peristiwa petir tersebut, dari petir tersebut. Nah, di sini kita bisa menemukan bahwa papanya itu, bapaknya tadi, Hans Luther itu, nggak bisa juga terlalu merang Luther terhadap janjinya. Kenapa? Karena kita tahu, tadi kan papanya ini seorang penambang. Dan Santa Ana ini adalah pelindung para penambang. Jadi kalau Luther sampai membangkang sama Santa Ana, sampai melanggar janjinya lah. Artinya apa? Artinya Luther itu membuat bapaknya dan keluarganya dalam bahaya besar. Akhirnya dalam pergumulan hatinya itu, Luther masuk jadi biarawan. Lalu Martin Luther ini kita juga tahu dia terkenal orang yang dibebani dengan terus rasa bersalah ya. Dia merasa dirinya nggak bisa benar di hadapan Tuhan. Dia terus berusaha berbuat baik. Dia itu ya mengaku dosa, terus menjalankan segala macam yang harus dilakukan orang-orang yang menjalankan kesalehan untuk memperoleh keselamatan. Pendek kata, suatu kali ada Eureka Moment yang tadi saya bacakan dalam Roma 1 ayat 17. Eureka Moment itu momen pertobatan dia ya. Itu suatu kali ketika dia mengajar atau dia membaca Alkitab, dia bertemu Roma 1 ayat yang ke-17. Saya percaya sih sebenarnya surat ini adalah surat yang sangat terkenal. Bisa dibilang terkenal juga ya karena salah satunya karena kisah Luther. Saya akan bacakan ya, saya bacakan lagi ya ayatnya. Yaitu di Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Luther seperti kayak pertama kalinya berjumpa dengan teks ini. Berjumpa dengan teks ini secara luar biasa. Dia membaca kembali kebenaran firman Tuhan, bukan lagi kebenaran Allah yang menuntut, tapi Allah yang benarkan umatnya, yakni melalui iman, bukan melalui pekerjaan baik. Seperti yang ditulis oleh Luther sendiri, saat dia mengalami Eureka Moment tadi, dia melihat seolah surga itu terbuka dan melihat semuanya seperti baru. Disitulah Luther lahir baru. Dalam hal ini menurut orang Injili ya. Sekali lagi dalam hal ini menurut orang Injili. Lalu Luther melihat praktek gereja ini sangat kacau. Gereja pada waktu itu mengatakan bahwa keselamatan bisa dijual beli, bisa diperjualbelikan. Bisa dibeli melalui surat indulgensia, surat pengampunan dosa. Gereja melakukan praktek jual beli keselamatan. Maka Luther memprotes gereja dengan memakukan 95 tesisnya. Ini yang terkenal ya, di gereja Wittenberg ya. Ini di gerbang gereja Wittenberg di Jerman. Tepat pada hari reformasi gereja, yaitu tanggal 31 Oktober di tahun 1517. Sebenarnya ini cerita ini harusnya tepatnya pas di zaman di tanggal bulan-bulan Oktober ya. Biasanya gereja menceritakan tentang tokoh-tokoh reformator. Cuman nggak apa-apa, kita belajar juga tentang tokoh reformator itu penting. Bukan hanya bapak-bapak gereja kita belajar, juga tokoh-tokoh reformator. Saya lanjut ya. Terus setelah tadi dia pakuin 95 tesisnya di gereja Wittenberg, Jerman, dia memberikan pengajaran gereja yang murni. Dia pakukan itu di gerbang gereja Wittenberg.
ada sih kalau kita lihat gambar-gambar Martin Luther yang ada di Google ya, seperti ada kayak dramatisasi ya, sedikit dramatisasi ketika tesisnya itu dipaku di mana, di gerbangnya Wittenberg, itu palu gede, pakai palu besar. Itu apa sih? Itu menggambarkan Luther memakukan 95 tesis itu seolah-olah dia memakukan paku pada sebuah peti mati. Artinya apa? Artinya di mana Luther ingin mematikan teologi Katolik Roma yang mengatakan keselamatan karena perbuatan. Ya. Lalu di dalam 95 tesis Luther ini yang Suaranya Pak Willy agak putus-putus, Pak. Ya, agak putus-putus, Pak. Pak Willy diulang, Pak. Suaranya Pak Willy. Oke, saya udah bilang belum? Suaranya ini, Pak. Apa Kang Willy? Putus-putus, Suaranya. Halo. Pak Willy. Ya. Suaranya putus-putus. Halo, bisa dengar Pak? Halo. Iya. Suaranya putus-putus, Halo. Pak. Iya, coba Pak, coba. Halo. Halo. Iya, Bisa coba. dengar? Iya, Pak, coba lanjut, Pak. Coba, Pak. Oke, saya ulangi sedikit ya. Jadi kalau kita lihat gambar-gambar di Google, kalau kita Martin Luther dengan 95 tesis itu ada gambaran Martin Luther sedang memaku dengan palu yang besar. Itu sedikit dramatisasi ya. Ada palu besar di sana. Itu sebenarnya menggambarkan apa sih? Jadi Luther memakukan 95 tesis itu seolah-olah memakukan paku pada sebuah peti mati. Yang artinya apa? Luther ingin mematikan teologi Katolik Roma yang mengajarkan keselamatan karena perbuatan. Ya. Jadi di dalam 95 tesis itu, Luther mengajarkan pandangan yang murni. Slogan yang terkenal, justification by grace through faith alone. Dan Luther banyak ditentang oleh penguasa gereja karena ajarannya kontroversi. Tapi Luther tetap teguh dengan statementnya yang terkenal ya, statementnya itu, here I am. Itu statementnya dilakukan Luther pada saat persidangan. Cuman saya nggak akan bahas ke sana ya. Dan kita bersyukur dan saat ini kita mewarisi tradisi dari formasi ya. Nah, di sini saya coba mau ungkap. Karena harus sadar bahwa beberapa dari cerita yang tadi saya ceritakan itu adalah mitos. Mitosnya itu amat sangat susah kita percayai sebenarnya kebenarannya. Makanya kita perlu beberapa hal perlu kita klarifikasi. Bukan berarti saya bilang tidak kekuatan Martin Luther, bukan berarti saya bilang tidak nama Martin Luther ya. Cuma nanti saya akan coba tunjukkan bagian-bagian mitos mana yang harus kita klarifikasi. Yang pertama adalah momen pertobatan Martin Luther. Ya, untuk tolong ya kalau misalkan suara saya nggak jelas lagi, tolong kasih tahu. Jadi yang pertama, momen pertobatan Martin Luther. Ini adalah mitos. Jadi ketika dia membaca Roma 1 ayat 17, itu kan tadi seperti yang saya bilang, kelihatannya seperti dia pertama kali baru membaca. Ya, garis bawah ya, sepertinya dia pertama kali baru membaca ayat itu. Jadi itu mitos. Sebagai seorang pekerjaan, sebagai orang yang adalah seorang profesor di Wittenberg ya, profesor teologi. Dan dia mengajar, bahkan dia juga study, dia juga belajar. Jadi kita juga harus tahu bahwa orang-orang pada waktu itu melakukan studi Alkitab. Orang-orang medieval yang tadi saya bilang abad pertengahan, yang studinya di monasteri ya, terkenalnya di monasteri, itu ya studi pelajaran formal dan mereka juga studi Alkitab. Jadi tidak benar gereja pada waktu itu tidak mengajarkan Alkitab. Itu tidak benar. Sama sekali tidak benar. Itu mitos. Jadi Luther sudah belajar Alkitab dan baca surat Roma dan mengajarkan surat Roma. Bahkan dia juga pernah mengajarkan kitab Mazmur. Lalu saya akan ke selanjutnya di mana
Bentar ya. Oh, sorry. Poin yang kedua, saya akan bicarakan kedua. Jadi kenapa sih Luther itu menuliskan Roma 1 ayat 17 yang tadi sebagai ayat pertanyaan? Dia merasakan seperti melihat surga terbuka. Habis itu kita tahu Luther menuliskan, kita tahu ya bahwa kita harus tahu Luther itu menuliskan tentang hidup itu cukup panjang. Pergulatan itu mulai tuh. Ya, lanjut. Ya, jadi lagi menuliskan Tapi tentang hidupnya itu cukup panjang. Pergulatan dia itu mulai dari tahun 1505 sampai 1521. Dan ya lebih 1521 dan lebih ke belakang. Jadi dia itu disuruh menceritakan dalam waktu yang singkat. Ya makanya kita bisa lihat dari cerita ya terkesan betis. Luther menceritakan peristiwa itu setelah 30 tahun peristiwa terjadi. Jadi sekali lagi saya tadi bilang, bukan berarti Luther tidak pernah bertobat. Martin Luther taat. Tapi kapan Martin Luther bertobat? Kapan dia menjadi Tuhan? Ya jawabannya ya pada saat masih bayi, pada saat dia dibaptis. Saya tahu, karena itu adalah argumen yang selalu dipakai oleh Luther pada tiap kali saat dia diganggu oleh setan. Waktu dia diganggu setan, ya, waktu dia itu diganggu setan, Luther nggak pernah tuh bilang ke setan, ingat, gua udah baca Roma 1 ayat 17, saya udah dibenarkan oleh iman. Nggak kayak gitu, nggak ada kayak begitu. Luther menjawab apa? Luther menjawab ke setan seperti ini, aku sudah dibaptis, aku ini Tuhan. Jadi kita tahu Luther itu yang memang adalah orang Katolik. Luther itu hanya seorang biarawan dari zaman abad saja, ya, medieval monk saja. Lalu kemungkinan besar terhadap Europe Kamomen tadi, ya, pertanyaannya dia itu dikarenakan karena dia adalah seorang dari Agustinian. Agustinian itu bapak gereja ya, Agustinus. Jadi dia kalau di Katolik kan ada ordo-ordonya ya. Nah, ini dalam Agustinus. Nah, kemungkinan besar Europe Kamomen yang tadi ya, yang saya bilang seperti lihat surga terbuka, ya, seolah-olah dia kayak baru baca tuh ayat, terus wah, kamu nih, gitu loh. Nah, ya, memplot di kisah seorang Agustinus. Maka dia membacakan pola pertobatan seperti pola pertobatan dari seorang Agustinus. Pertobatan Agustinus kan kita tahu sendiri ya. Dia juga punya juru lah, Anda pergi ke sebuah tab, ya, banyak sekalian. Nama ada satu dalam permainannya itu tolege. Putus Pak Windy. Dan baca. suaranya Pak, Nah, terganggu suaranya Pak. Ini bagus nih, cuman ininya nih apa sinyalnya. sudah jauh putus-putusnya Pak? Enggak. Enggak, masuk di Agustinus tadi Pak. Masuk di Agustinus tadi saya putus-putus. coba kembali lagi ke Agustinus ya. Iya. Oke, bisa dengar ya? Nah, seperti yang tadi saya bilang, bahwa dia ini, tadi Pak, Europe Kamomennya si Martin Luther itu, kan tadi saya bilang adalah mitos, yang dia bilang seolah-olah baru pertama kali satu teks dari Roma 1 ayat 17, surga terbuka, langsung muncul tuh, justification by grace, gitu ya. Enggak begitu ya. Itu mitos. Seperti yang tadi saya bilang, dia adalah seorang profesor, dan pola pertobatan dia yang dikisahkan itu persis seperti pola pertobatan Agustinus, karena dia ordo Agustinus. Kita tahu kalau Agustinus itu pertobatannya itu kan juga punya Europe Kamomennya ya. Di waktu Agustinus di Milan, dia ke sebuah taman, dia duduk di taman itu, lalu mendengarkan anak-anak itu bermain di taman itu. Dalam permainan anak-anak itu ada seperti kayak kalimat seperti berbunyi seperti ini ya, tolege, itu
itu bahasa sananya, itu yang baskin itu artinya ambil dan baca, ya. Nah, saya juga nggak tahu tuh sebenarnya itu tolegi itu mainan apa, saya nggak ngerti. Cuma kalau yang itu mungkin kalau di Indonesia, mungkin bapak ibu tahu main benteng ya. Kalau benteng, kalau kita mau memenangkan pertandingan, kita harus harus tahu letak benteng itu di mana. Setelah bentengnya kita, nah mungkin tolegi itu seperti itulah, singkatnya seperti itu. Nah, bagi Agustinus, setelah mendengar kata tolegi itu dari teriakan anak-anak yang bermain, itu dianggap sebuah perintah Tuhan. Maka lalu Agustinus itu mengambil Alkitab dan baca surat Roma. Dari situ Roma, saya coba bacakan Romanya dia ya. Romanya dia tuh Roma 13 sampai 14. Bacanya seperti ini. Bacanya seperti ini ya. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, seperti yang tadi saya bilang, jadi itulah Euroka momennya pertobatan dari si Agustinus di Roma 13 ayat 13 sampai 14. Saya akan lanjutkan tadi ya ke cerita yang tolegi. Jadi bagi Agustinus itu dianggap sebuah perintah Tuhan yang tadi tolegi itu. Makanya dia baca Alkitab, lalu bertobatlah ketika dia mendengar bacaan di Alkitab di Roma 13 ayat 13 itu. Nah, kita mesti ingat ya, seperti tadi saya bilang, bahwa Luther itu adalah seorang Agustinian. Kemudian Agustinus sendiri, kita tahu khususnya ada kontra yang terkenal ya. Agustinus ini punya kenalnya dia kontra dengan seorang yang bernama Pelagius, ya. Jadi kemungkinan membacakan pertobatannya itu seperti Agustinus itu membacakan pertobatannya juga itu seperti pertobatan Paulus yang kita bisa tahu dalam perjalanannya Paulus ke Damsik ya. Dia lihat ada cahaya dari langit, ada suara. Nah, itu sepertinya Agustinus itu memplot kisah Paulus yang akhirnya didramatisasi oleh Agustinus dan juga dilakukan oleh Luther. Jadi saya yakin sebenarnya pertobatan baik dari Luther ini sebenarnya lebih manusiawi, lebih gradual. Jadi kalau kita bisa bilang sih seperti kayak kisah pertobatan orang Kristen pada umumnya lah. Misalkan kalau ditanya kapan nih Willy bertobat, yang kita ingatkan pasti mungkin ya saya bertobat saat saya datang KKR di tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian. Nah, cuman kan secara perjalanan iman saya itu kan perlu proses gitu loh. Jadi kita harus tahu bahwa proses pertobatan itu ya nggak ujuk-ujuk ya, nggak ujuk-ujuk gitu. Jadi ada tahapan, ada proses yang harus dilalui oleh seseorang untuk untuk akhirnya menemukan kebenaran itu. Lalu mengenai Martin Luther yang memprotes memberikan 95 tesis itu ya. Ini ada hal yang perlu dicatat. Jadi penulisan 95 tesis itu dalam bahasa Latin. Jadi ditempelkannya tesis itu di depan gereja itu sebenarnya bukan tindakan protes. Nah, itu yang harus kita tahu. Itu bukan tindakan protes. Itu tindakan akademik. Tindakan akademik yang sangat normal pada waktu itu. Jadi kita juga harus tahu, makanya sebelum Martin Luther menempel 95 tesis itu, ternyata Luther beberapa minggu sebelumnya itu sudah membuat 97 tesis. Nah, jadi beda ya, ini 90 tesis ini beda dengan 95 tesis yang ditempel di Wittenberg. Ini banyak orang Kristen tidak tahu. Jadi sebelumnya Luther sudah buat 97 tesis. Dan saya percaya 97 tesis yang sebelumnya ditulis itu jauh lebih penting daripada 95 tesis yang ditempelkan di Wittenberg. Ya. Lebih penting dalam hal apa? Lebih penting dalam hal sisi isinya, secara teologisnya.
tetapi kalau kita bilang 95 tesis itu berdampak, yang 95 tesis yang di gerbang yang terkenal hari reformasi itu memang lebih blow up karena memang dampak secara sosial politisnya itu lebih kencang dibandingkan dengan 97 tesisnya. Makanya melalui 95 tesis itu akhirnya berpengaruh secara global dan mendunia, ya. Lalu kalau kita lihat tulisan-tulisan Luther itu sebenarnya jarang sekali merefer kepada 95 tesis yang dipakukan di Wittenberg. Kita coba lihat sedikit ya dari dari 95 tesis itu yang ditempelkan di Wittenberg ya, gereja Wittenberg. Oke. Ini bisa boleh infokan di screen-nya teman-teman. Kelihatan belum ya? Tulisan tesis Martin Luther ke-41 sama 42. Kelihatan. Oke. Saya akan bacakan dulu ya. Ini ada poin 41 dan 42 dari 95 tesis Martin Luther. Saya bacakan yang ke-41 dulu. Surat pengampunan dosa kepausan hanya boleh diajarkan dengan hati-hati agar jangan memperoleh pengertian yang salah dan menganggapnya lebih penting daripada pekerjaan baik lainnya, yaitu kasih. Nah, kita bisa lihat ya di tesis ini, di poin 41 ya. Secara gamblang kita pasti bisa, setelah saya baca itu, pasti secara gamblang teman-teman juga bisa menafsirkan bahwa sebenarnya Luther tidak menentang adanya surat indulgensia. Tidak menentang. Dia mengatakan permasalahan indulgensia itu harus diajarkan dengan hati-hati. Ya, dengan hati-hati. Bukan tidak boleh diajarkan. Sekali lagi, bukan tidak boleh diajarkan. Karena apa? Karena ajaran yang sudah diajarkan ini sudah ada di dalam Papal Bull. Apa itu Papal Bull? Saya nggak tahu ya sebutnya betul atau enggak ya. Cuman tulisannya Papal Bull. Bisa Papal Bal atau apa, saya nggak tahu juga. Cuman tulisannya Papal Bull. Maaf kalau salah. Jadi Papal Bull itu adalah surat keputusan dari gereja. Itu surat resmi, itu ajaran resmi dari gereja. Contohnya tentang doktrin Treasure of the Saints. Ya, itu tentang Treasury of the Saints. Jadi sudah ada ajaran resmi tentang, juga ada tentang purgatori, lalu juga dihubungkan dengan surat indulgensia. Jadi ini pengajaran resmi gereja. Sekali lagi, Luther tidak sedang menentang pengajaran resmi gereja. Kenapa saya tahu? Faktanya tadi yang saya bacakan di dalam 95 tesis, salah satunya di poin 41, ini dia mencoba untuk berdebat secara akademik di antara orang-orang para scholar dengan topik menyerang para penjual atau pengkhotbah indulgensia. Jadi dia tidak menentang surat indulgensianya, tapi dia menyatakan para penjual indulgensia itu sudah menyalahi aturan gereja. Surat indulgensia itu adalah aturan gereja. Makanya Luther menulis agar surat indulgensia diajarkan secara hati-hati. Ya, diajarkan secara hati-hati. Agar tidak dimengertikan pengertian yang salah, yang menganggap indulgensia itu lebih penting dari pekerjaan baik lainnya, contohnya kasih. Jadi bolehkah orang beli surat indulgensia pada waktu itu? Oh boleh, bagi Luther boleh. Baik nggak sih indulgensia? Sekali lagi, bagi Luther itu baik. Karena apa? Karena ajaran resmi gereja. Dan Luther tidak menentang itu. At least dalam 95 tesisnya. Saya nggak bilang secara keseluruhan nanti perkembangan teologi Luther ya. Cuman saya bilang dalam at least 95 tesisnya. Lalu saya coba bacakan salah dua poin yang keempat ya dari 90 tesisnya di 42. Karena oleh karya kasih itu bertumbuh. Dan seorang manusia menjadi seseorang yang lebih
lebih baik. Sedangkan oleh surat pengampunan dosa, ia tidak menjadi orang yang lebih baik. Tetapi hanya terbebas dari hukuman tertentu. Ini ada sedikit catatan di layar saya, itu yang di tulisan merah itu. Saya mau coba kasih tahu teman-teman sekalian bahwa pada zaman medieval itu ada teologi pengampunan ya. Teologi pengampunan di zaman medieval itu dibedakan menjadi dua. Ada depth of sin, itu beban dosa, dan satu lagi punishment for sin. Kalau yang tadi beban dosa itu dalam bahasa Latin disebut culpa. Kalau yang tadi punishment, hukuman untuk orang berdosa, itu adalah poena. Bahasa Latinnya poena. Ya, itu sekedar aja, sekilas saja. Lalu bisa kita lihat ya. Jadi Luther ini masih terpengaruh dengan teologi medieval, bisa dibilang teologi medieval abad pertengahan. Yaitu surat indulgensia akan membuat kita terbebas dari punishment for sin, yang tadi saya bilang ya, dari punishment for sin, jadi dari hukuman, terbebas dari hukuman. Jadi si indulgensia ini bagi Luther itu membuat kita terbebas dari hukuman. Jadi ketika saya nanti sudah mati dan saya masih punya sisa dosa saya itu harus disucikan dalam api purgatori. Nah, surat indulgensi yang saya beli itu akan membebaskan saya dari hukuman itu. Martin Luther pada saat itu masih percaya. Tapi Luther mengatakan, meskipun surat itu membebaskan dari hukuman itu, kita tidak boleh fokus ke sana. Karena apa? Karena orang itu mesti bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Jadi sama sekali tidak ada bau-bau justification by grace. Justification by grace through faith dalam tesisnya dia, 95 tesis ini. Nah, kita bisa berdebat. Sejak kapan sih sebenarnya doktrin keselamatan oleh iman melalui anugerah? Ini banyak ada banyak perdebatan, ada yang bilang di tahun 1517. Ada yang bilang di tahun 1517, bahkan ada yang bilang mungkin di tahun 1519. Tapi yang pasti saya percaya Luther itu nggak langsung tahu, ujuk-ujuk yang tadi saya bilang, ujuk-ujuk langsung terima tuh justification by grace ketika di tahun 1517. Karena kita bisa lihat tadi ya, dalam 95 tesisnya itu di poin 41 dan poin 44 sama sekali nggak kecium itu bau justification by grace through faith alone, nggak ada kecium. Lalu kalau kita lihat sebenarnya Luther itu tidak memprotes doktrin justification, doktrin pembenaran, dibenarkan, tidak. Luther memprotes para penjual dari indulgensia. Dan nanti ketika Luther dicap sebagai bidat oleh gereja, artinya kalau dicap bidat tuh dia keluar dari gereja, sehingga nanti dia akan berhadapan dengan imperial diet. Imperial diet itu kekaisaran pada zamannya Luther ya, yang terjadi yang ada di Roma ya. Lalu di hadapan kaisar. Jadi Luther ini dibawa kepada kaisar, bukan dibawa di hadapan gereja. Kenapa? Jadi ketika gereja mengeluarkan Luther dan menyerahkan Luther kepada negara, gereja itu tidak boleh mengeksekusi orang. Jadi gereja tidak boleh menghukum orang sampai mati, itu nggak boleh. Makanya yang mengadili Luther itu, yang tadi saya bilang, imperial diet. Itu terjadi di Worms di tahun 1521. Tapi ya, sekali lagi, saya nggak akan bicarakan ini, karena terlalu panjang nanti. Ini aja sebenarnya udah panjang. Makanya saya bagi dalam 2 sesi. Jadi, tapi ketika Luther diberi cap bidat oleh gereja, dia sebenarnya bukan bidat yang menentang justification, tentang doktrin yang dibenarkan, tidak. Luther tidak bisa dikatakan bidat, karena gereja sendiri belum punya rumusan yang valid dan solid tentang doktrin justification.
gereja at least sebenarnya dia udah ada sih justification pada abad 4 dan atau abad yang kelima. Tapi itu sudah sangat tua dan sebenarnya isinya tidak jelas. Sehingga resminya dari gereja tentang doktrin justification itu tidak ada. Jadi gereja tidak bisa bilang Luther doktrin justification-nya itu yang menjadikan dia bidat. Tidak bisa. Karena gereja pada saat itu tidak tahu ajaran resminya apa tentang justification. Jadi kenapa Luther dicap bidat? Luther dicap bidat karena menentang otoritas gereja. Oke, di slide selanjutnya. Nah, ini saya akan coba sekilas bagaimana view tentang keselamatan ya, view keselamatan di abad medieval di abad pertengahan, di zamannya Luther juga pakai konsep ini ada ya. Jadi kita pertama melihat di sini born in sin. Jadi manusia lahir dalam dosa. Lalu makanya pada waktu itu Roma Katolik harus segera membaptiskan ketika orang baru lahir, saat keadaan bayi harus segera dibaptiskan. Karena dalam baptisan dalam konsepnya itu percaya infection jadi anugerah itu disuntikkan ke dalam, masuk dalam diri orang, dalam diri manusia itu melalui baptisan. Jadi penting sekali baptisan bayi itu di gereja ya, di gereja Roma Katolik. Lalu maka dari itu dianggap menjadi di dalam gereja, seorang itu setelah dibaptis artinya di dalam sebuah gereja. Lalu setelah dibaptis di alur baptis ini itu masuk ke dalam state of grace, yang seperti yang saya bilang bahwa baptisan itu ada satu proses di mana anugerah itu disuntikkan kepada manusia ya. Tapi kita tahu bahwa ketika keselamatan anugerah itu telah disuntikkan pada manusia, setelah manusia dibaptiskan dan bertumbuh dewasa, manusia masih tetap dapat berbuat dosa. Maka setelah di state of ini, dia harus memberi pengakuan pada price ini apa? Uskup atau ya biar kepala gereja lah ya. Jadi ada pengakuan dosa kepada pastor atau romo ya. Dan itu di dalam sakramen penance, sakramen pengakuan dosa. Ya. Jadi itu jadi tidak cukup hanya anugerah yang berasal daripada Allah ketika kita dibaptis itu, karena kita masih dapat berdosa dan sehingga kita nanti dapat sebelum masuk ke surga kita ada namanya tempat singgah itu namanya purgatori, di mana purgatori ini menghabiskan sisa-sisa dosa kita setelah kita dibaptis. Salah satunya nanti adalah supaya kita tidak dijatuhi hukuman dosa itu dengan cara kita membeli surat indulgensia. Maka dari itu baru kita masuk kepada titik heaven ini. Oke. Jadi sekilas saja ya tentang sistem. Putus-putus Pak Willy, suaranya hilang. Kita masuk Pak Luther dan skolatis. Halo Pak Willy, suaranya hilang Pak. Halo. Halo. Iya, lanjut Boleh Pak. direspon? Oke. Ya, Oke. Jadi tadi pas saya bicara tentang sekilas konsep keselamatan di zaman medieval, udah jelas ya? Jelas Pak, jelas. Oke. Lalu kita akan masuk Luther dan skolatisisme. Mungkin teman-teman ada yang baru dengar skolatisisme itu opo. Ini bukan berarti saya pinter kan ya, ini saya lebih tahu baca, lebih duluan tahu, jadi saya coba kasih tahu teman-teman ya. Jadi skolastik itu
penerapan dalam teologi gereja abad pertengahan khususnya ini dalam upaya mendamaikan filsafat para filsuf klasik kuno Aristotle ya dengan teologi Kristen. Jadi itu kita bisa menemukan corak filsafat dari Aristotle dalam teologi Kristen ya. Jadi bisa dibilang bahwa skolastik itu adalah alat dan metode untuk belajar yang menekankan pada dialektika, penalaran, pertukaran argumen atau tesis dan argumen berlawanan atau antitesis dalam mengajar kesimpulan atau sintesis yang tentunya ini sesuai dengan filsafat dari Aristotle. Ya, saya akan masuk di slide ini. Jadi kita kembali lagi kita lihat bahwa Luther itu kan tadi seperti yang saya bilang, dia hidup di zaman medieval, zaman abad pertengahan. Nah, kalau lebih tepatnya itu zaman pertengahannya kapan sih? Lebih tepatnya itu disebut sebagai zaman late medieval. Jadi abad pertengahan bagian akhir. Secara kasar itu medieval bisa dibagi 3 ya. Ada early medieval, ada high medieval, dan yang terakhir late medieval. Nah, itu Luther yang terakhir ya. Di dalam late medieval teologi, itu ada beberapa strands di dalam skolatisme. Salah satunya disebut sebagai via antiqua, dan salah satunya lagi adalah via moderna. Ya. Di dalam via moderna ini, ada ajaran yang cenderung optimistik terhadap kemampuan manusia. Ada beberapa tokoh yang sangat penting. Bisa dibilang namanya adalah William of Ockham. Terus kalau orang yang lainnya selain William itu ada Gabriel Biel. Nah, saya mau bacakan di dalam teologi William of Ockham dan Gabriel Biel ada kalimat Latin fecare quod in CS. Itu seperti yang ada di layar. Maaf kalau saya nggak tahu pasti sih cara pembacaannya seperti apa, cuman kurang lebih seperti itulah, maklumlah saya lidah orang Indonesia ya. Yang artinya apa sih? Artinya itu lakukanlah apa yang ada pada dirimu. Dalam bahasa sehari-hari itu seperti apa ya? Do the best, do the best. Jadi sistem keselamatan gereja pada waktu itu kurang lebih seperti ini. Manusia diselamatkan karena anugerah. Jadi nggak ada doktrin manusia tuh diselamatkan karena perbuatan tuh nggak ada. Zaman dulu nggak ada sebenarnya, itu Pelagian. Dan sejarah sudah membuktikan kok bahwa gereja resmi pun mengutuk ajaran dari Pelagius. Pelagius tuh orangnya, ajarannya tuh Pelagian disebutnya. Itu sudah mengutuk. Gereja secara resmi itu sudah mengutuk bahwa ajaran keselamatan karena perbuatan itu adalah bidah, sesat. Dan kita tahu yang seperti yang tadi saya bilang tentang pertobatan Agustinus, ketika kita bicara ketika kita bicara Agustinus, pasti kalau orang sejarawan teolog pasti langsung kenal ketika Agustinus pasti langsung terpikir Pelagius. Jadi artinya apa? Ketika Pelagius itu ditolak oleh gereja, berarti Agustinus yang diterima oleh gereja. Dan sampai sekarang diakui bahwa Agustinus adalah bapak gereja. Ya. Jadi kembali lagi bahwa konsep keselamatan melalui perbuatan itu memang sejak awal sudah disesatkan, sudah ditolak oleh gereja gitu loh. Dan Katolik juga mengakui untuk saat ini. Nah, anugerah Tuhan itu yang saya lanjutkan ya. Nah, anugerah Tuhan itu disuntikan kepada kita pada waktu kita dibaptis. Jadi ketika anugerah itu sudah dimasukkan ke kehidupan kita, kita dipanggil untuk melakukan apa yang ada dalam diri kita. Apa itu? Ya menjalankan anugerah Tuhan. Pada waktu itu bukan satu-satunya pandangan. Pandangan itu ditentang oleh sebuah strands yang lainnya. Kalau tadi kan saya bilang ada strands anti-aqua, via aqua, ya. Dan yang satu lagi ini strands-nya itu adalah via moderna. Oke, strands yang disebut jadi yang strands yang lainnya itu adalah sekolah Augustiana moderna ya, lebih tepatnya itu.
Habis itu sangat mengintensifikasikan ajaran Agustinus. Maka ajaran Via Moderna itu dianggap berbau Pelagius, ya. Jadi ajaran yang tadi itu, yang strands yang berbeda dengan Agustinus itu sangat kontras dengan ajaran strandsnya Agustinus. Jadi kita harus ingat tadi Agustinus itu berhadapan dengan Pelagius. Jadi mereka mengatakan manusia itu, ini yang strandsnya Agustinus ya, manusia itu nggak bisa melakukan do the best. Nah, jadi strands ini sudah ada. Dan nanti Luther akan simpati dengan strands ini. Jadi kita ingat bahwa bukan dimulai dari Luther sebenarnya konsep justification by faith. Ya, sudah dimulai sejak Agustinus. Ya, kalau kita lihat sejarahnya sebenarnya kita bukan berarti saya bilang tidak ada di Alkitab, bukan. Cuman secara tokohnya ya, tokoh-tokohnya itu Luther itu sebenarnya ikut plot dalam Agustinus. Yang sebenarnya Agustinus juga bersumber kepada Alkitab. Tapi ini bukan berarti Luther tidak keunikan. Yang saya bilang tadi bahwa Luther ini bukan ujuk-ujuk. Ada Eureka Moment di Roma 1 ayat 17, lalu ada tulisan keselamatan itu bukan melalui perbuatan, nggak seperti itu ya. Jadi kita bisa tahu bahwa Luther juga masuk dalam pengaruh dari scholar Agustinia Moderna. Lalu kita juga tahu bahwa Luther ini, cerita tentang Luther ini, dia juga mengalami suatu krisis. Dalam bahasa Jermannya itu dia disebut sebagai Anfechtungen. Itu meliputi gelisah, marah, takut, dan rasa dihakimi. Itu bercampur. Ini ada seorang psikolog ya, namanya Erik Erikson. Ini menyatakan bahwa Luther itu punya problem dengan bapaknya. Saya sih tidak setuju ya. Ya walaupun memang Luther itu punya problem dengan bapaknya, tapi si Erik Erikson ini ya lebay lah menilai masalah dengan bapaknya itu lebay. Tapi perlu kita tahu memang Luther mengalami krisis. Kenapa saya tahu? Karena catatannya Luther pun menuliskan bahwa dia sedang mengalami krisis. Dia punya krisis itu tentang bagaimana dia bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Saya mau menemukan Allah yang penuh belas kasihan itu bisa bertemu dengan saya, gimana caranya? Nah, yang tadi saya bilang, strands Via Moderna punya caranya, yaitu apa? Sudah ada anugerah yang ada di dalam dirimu, maka do your best. Ini yang tadi Via Moderna itu yang konsep yang Pelagius ya. Lalu jawab ketika kita disuruh do your best, lakukan yang terbaik, maka responnya adalah apa? Oke, I will do my best. Saya akan lakukan yang terbaik bagi saya. Tetapi justru di situ ada satu pertanyaan. Arti do your best itu apa? Gitu loh. Kalau kita disuruh melakukan do your best, lakukan yang terbaik, kita pasti akan selalu bisa lagi. Apakah ini yang terbaik? Apakah saya tidak bisa lebih baik lagi? Misalkan ya hari ini, saya contoh lah. Misalkan hari ini saya itu mendoakan teman saya bangun jam 6, jadi saya harus mendoakan teman saya sebelum berolahraga, saya harus bangun jam 6. Tentu kita akan bisa bertanya, kok saya nggak bangun lebih pagi lagi sih, jam setengah 6? Ya kan? Kan saya bisa lakukan yang terbaik. Nggak harus bangun jam 6, saya bisa bangun lebih baik lagi setengah 6. Lalu ketika saya bangun setengah 6, kenapa saya nggak bangun jam 5 aja ya? Atau kenapa saya nggak tidur sama sekali? Bahkan sekalian lah, tubuh saya dibakar aja lah. Kalau gitulah. Nah, jadi pertanyaan tentang do your best itu, ya, menakutkan banget dalam sistem penance, dalam sistem pengakuan dosa gereja orang Katolik pada waktu itu. Jadi kalau kita bicara Katolik dan Protestan itu sebenarnya ini ya, anakronistik ya. Maksudnya itu sebenarnya kan Protestan waktu itu belum ada ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini biar gampang aja sih kita bedain antara Protestan dan Katolik tentang pemahamannya gitu ya. Pada waktu itu sistem keselamatan Katolik itu tadi yang saya bilang adalah penance, pengakuan dosa. Di dalam penance ini, sakramen penance, pertama kita itu merasa bersalah. Jadi setelah mengaku rasa salah kita melakukan. Jadi setelah mengaku kesalahan, pastor lalu mengatakan kepada kita, dosamu diampuni Tuhan.
Dan oleh karena itu, biarkan dirimu dilatih melalui kebenaran dan seterusnya. Artinya apa sih melakukan kebenaran itu seperti kayak doa rosario, salam Maria, dan lain-lain. Ya. Jadi yang pertama itu rasa sesal ya, yang tadi saya bilang ya, dalam sakramen penance, pengakuan dosa, rasa sesal. Lalu Luther bertanya dirinya sendiri, apakah rasa sesal saya itu sudah cukup? Apakah saya sudah cukup bersedih atas dosa-dosaku? Jadi, do the best yang tadi itu gak bekerja buat Luther. Maka Luther mengikuti strength yang satunya, yaitu sekolah Agustiana Moderna. Ya. Lalu recent studies tentang Luther itu menggembirakan. Kita dapat mengakses juga catatan-catatan Luther, di mana ada catatan sebelum Luther mengajar tentang Peter Lombard, tentang Agustinus lah. Dari catatan-catatan itu, Luther mengalami perkembangan teologi. Dia pernah mengajar surat Roma, pernah juga mengajar kitab Mazmur. Di sana kita bisa lihat, saat pertama Luther mengajar Mazmur, dan yang kesekian kalinya dia mengajar, memang ada perbedaan. Jadi, sekali lagi, pandangan by grace, justification by grace through faith alone, itu developing ya, berkembang, tidak ujuk-ujuk. Tidak ujuk-ujuk baca tadi Roma 1 ayat 17, tidak. Dia menceritakan itu lebih dari 30 tahun kemudian ya, tentang Euroma tadi pertobatan dia ya. Jadi tidak kalau mau dijabarkan ya maka akan panjang ceritanya gitu loh. Dia tidak ujuk-ujuk ketemu justification by grace through faith. Dia berkembang juga di bawah Vikaris Jenderal Ordo Agustinus. Pada waktu itu Johannes van Opitz. Johannes van Opitz. Dia juga sangat dipengaruhi, Luther juga dipengaruhi oleh gurunya yang namanya Bartholomaeus Arnoldi van Usingen. Dua orang tadi yang saya sebut itu hidupnya dipengaruhi oleh Ordo Agustinus juga ya. Kita juga bisa lihat perkembangan teologi Luther tentang dosa. Dia mendapati tulisan-tulisan Pauline, dalam bahasa Inggrisnya Pauline language ya, bahwa dosa itu adalah kematian. Dosa itu bukan buah kekotoran atau kerusakan atau kelemahan yang bisa diperbaiki dengan sistem inilah, sistem itulah. Tidak. Dosa itu kematian. Jadi, kalau kita disuruh lakukan do your best tadi, yaitu nggak bisa bekerja. Orang mati kok disuruh lakukan satu pekerjaan, ya nggak mungkin. Melakukan sesuatu itu nggak mungkin. Orang mati nggak bisa apa-apa. Harus ada anugerah yang dari luar, datang kepada kita, yang menghidupi kita. Nah, kita juga akan melihat suatu disputasi yang penting ya, di September 1517. Saya tidak masukin tesis-tesis Luther, soalnya panjang banget. Yang apalagi khususnya yang 97 tesis dia, yang sebelum 95 tesisnya. Jadi sebelum Oktober 1517 itu, sebelum hari reformasi ya, ada tesis Luther yang percaya sebetulnya secara teologis itu, yang saya percaya sih ya, secara teologisnya itu sebenarnya lebih berisi, lebih berbobot dibandingkan 95 tesisnya dia. Tesisnya ini beberapa isinya sangat menonjok. Dalam artian menonjok teologi yang lagi ada pada zaman itu. Khususnya teologi skolastik. Dalam hal ini ada kepercayaannya tentang free will, kemampuan manusia, banyak sekali ditentang oleh Luther. Sekali lagi ya, tentang free will dan kemampuan manusia, banyak sekali ditentang oleh Luther justru di 97 tesis. Bukan di 95 tesis. Jadi di 97 tesis ini menentang skolastik teologi. Skolastik teologi yang ditentang Luther ada dua aspek. Yang pertama itu aspek kepercayaannya. Ada aspek kepercayaan bahwa kita bisa mengenal Tuhan melalui logika. Ini tokoh terkenalnya adalah Thomas Aquinas. Ya. Kita bisa mengenal Tuhan itu melalui hal-hal yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Pendek kata, kita bisa melakukan natural teologi. Ya.
sebenarnya ini nanti akan dikembangkan oleh John Calvin. Ini disebut sebagai wahyu umum, ya, general revelation. Ya, karena bagi seorang Calvin untuk teologi reform nanti wahyu itu terpisah. Ada wahyu umum dan wahyu khusus. Jadi wahyu umum itu adalah wahyu yang tidak menyelamatkan. Kita bisa melihat yang tadi ya, seperti yang di skolastik teologi, melihat melihat dari sekeliling kita, lingkungan yang ada di sekeliling kita, dan kita bisa menyimpulkan adanya Tuhan. Itu wahyu umum, ya, yang di skolastik teologi. Dan itu juga ditentang ternyata sama Luther. Jadi di 97 tesis itu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa hal itu sangat ditentang Luther, bukan di 95 tesis, tapi justru di 97 tesis. Oke, habis itu justru lalu kemampuan manusia untuk do your best itu yang diwakili oleh William of Ockham dan Gabriel Biel, yaitu teolog di zaman teologi skolastik, ya. Jadi sebenarnya yang isinya sangat berpengaruh itu, ya tadi saya bilang, terutama dalam ranah teologisnya itu di 97 tesisnya Luther, bukan 95-nya, bukan di yang 95 tesis. Jadi kita tahu hal-hal yang menyangkut masalah keuangan, ekonomi, dan politis yang akan lebih membuat gelombang yang lebih besar. Nah, ini yang gelombang lebih besar ini bukan yang si 97 tesis, ternyata 95 tesis. Nah, saya akan akhiri cerita saya sampai sini, dan ini akan menjadi trigger kita. Pertama, judulnya juga cukup menarik, bagaimana mitos, bagaimanakah cerita tentang Luther saat dijadikan sebagai seorang bidat, dijadikan bidat oleh gereja, dari gereja. Yang saya mau ajarkan, yang mau saya kasih kasih ke teman-teman, bahwa Tuhan itu memakai sebuah momen, sebuah sejarah untuk kita berjalan iman kita, untuk iman kita bertumbuh gitu loh. Jadi tidak ujuk-ujuk Tuhan datang pasti terima gitu, tidak. Ada perjalanan iman yang harus kita lalui, sehingga kita bisa juga lihat beberapa tokoh baik Luther, Agustinus, siapa itulah yang bapak-bapak gereja lainnya dan tokoh-tokoh reformator lainnya, itu dipakai Tuhan itu dengan waktu, dengan kurun waktu yang panjang. Dan kita bersyukur gitu loh. Kita bersyukur bahwa kebenaran Tuhan itu tidak bisa ditutupi oleh busuknya suatu zaman. Kebenaran itu akan terus hadir, dan Tuhan terus melahirkan orang-orang pilihannya, dan Tuhan membentuk orang-orang pilihannya itu sehingga kebenaran itu tidak mati. Kita bersyukur warisan reformasi gereja itu bisa kita nikmati sekarang. Bahkan kalau teman-teman tanya orang reform, ya, itu ada warisan reformasi gereja itu layer kedua, blessing layer kedua setelah Yesus, kitab suci, dan bagi orang reform adalah reformasi gereja. Gitu. Jadi untuk malam ini saya akan cukupkan sampai sekian. Jadi kita bisa lihat bahwa adanya perkembangan dari teologi Luther. Lalu di sesi yang berikutnya saya akan bicara mengenai dari sisi politis dari reformasi gereja. Saya akan kasih clue sedikit, ya, clue sedikit yang akan saya bicarakan bahwa nanti akan ada dualisme kepausan. Jadi kepausan itu bukan hanya ada di Roma, tetapi juga nanti ada di Prancis. Lalu bagaimana reformasi gereja terjadi? Apa yang kita bisa pelajari dari hal tersebut? Makanya saya mengundang teman-teman sekalian, boleh nanti besok kita akan bahas kembali tentang cerita reformasi, khususnya dalam tokoh Martin Luther. Terima kasih untuk waktunya. Saya serahkan lagi mungkin kepada Ibu Wulan. Oke, makasih Pak Willy. Ya, sekarang kita buka sesi diskusi ya Pak ya. Silakan teman-teman yang mau tanya, di-unmute dulu. Mau tanya. Ya, silakan. Siapa Pak Johan ya? Oke, silakan Pak Johan. Terima Bulan. Selamat malam Pak Presiden.
Saya mau tanya, ini Martin Luther ini adalah seorang pastor atau dia adalah orang awam biasa? Tadi seperti yang saya ceritakan Pak, jadi awalnya ini dia kan dia seorang biasa, dia karena dari seorang keluarga yang keluarga penambang, dia jadi bapaknya ini pingin supaya taraf hidupnya keluarganya ini maju, berkembang, dia pingin anak ini Martin Luther sekolah hukum. Memang pada saat itu salah satu ilmu itu populer ya di zamannya Luther, yang memang maksud tujuan si bapaknya itu menyekolahkan Luther supaya untuk menaikin taraf hidup dari keluarganya. Jadi awalnya dia adalah seorang orang biasa, namun saat perjumpaan dengan badai petir yang akhirnya dia berdoa kepada Santa Ana, dia akhirnya bersumpah kepada Santa Ana untuk menjadi seorang biarawan, dan dia menjadi seorang biarawan, Pak. Dan saat menjadi seorang biarawan, dia bukan hanya seorang biarawan juga, dia seorang doktor teologi. Dia juga seorang profesor teologi. Jadi dia selain jadi seorang pendeta, ya kalau dalam Kristennya pendeta, dia juga mengajar di Universitas Wittenberg, Jerman, sebagai profesor teologi, doktor teologi. Gitu Pak Johan. Oke, makasih. Ya, silahkan ada yang lain. Di unmute ya Bapak Ibu. Silakan aja, mungkin langsung bertanya ya. Kalau enggak saya dulu deh, Pak Willy ya. Ya, Pak Piong. Ya Pak Piong, boleh Pak. Iya, kalau dilihat dari gambarnya, rupanya kalau menurut saya ini golongan-golongan bangsawan juga ya. Itu mukanya, saya baru ini loh dengar cerita tentang Martin Luther gitu ya. Ya kalau saya lihat ini, kalau zaman Belanda darah biru kali ya. Kalau dari wajahnya itu apa? Kalau kata Lolita handsome gitu ya. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah yang diajarkan ini? Saya tadi keluar masuk sih ya, lagi makan juga tadi. Tapi yang mau saya tanyakan, yang diajarkan Martin Luther itulah yang saat ini kita pegang, Alkitab itu gitu, Pak, sesuai dengan ajaran. Apakah itu gitu? Betul. Iya, betul. Jadi saya mau bilang, walaupun ini belum sampai kesimpulannya saya bicara tentang Martin Luther dan reformasi gereja, khususnya dalam Martin Luther. Jadi ayat yang tadi pertobatannya dia di Roma 1 ayat 17 itu, memang dia tidak terima itu secara ujuk-ujuk ya, saya bilang. Jadi doktrin diselamatkan melalui anugerah itu tidak ujuk-ujuk, tetapi memang sudah ada itu sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat Bapak Gereja Agustinus pun mengajarkan seperti itu, gitu loh. Dan kita juga tahu bahwa Luther tidak bisa diberikan bidat oleh gereja, karena pada saat itu pun gereja tidak punya secara resmi ajaran tentang justification, doktrin pembenaran, dibenarkan. Gitu loh. Jadi bidat yang dicap kepada Luther adalah sebagai menentang otoritas gereja, bukan terhadap doktrin justification-nya Luther. Seperti itu, Pak. Wah, mantap jawabannya. Terima kasih, Pak Willy. Iya, Pak. Oke, ada lagi? Saya boleh bertanya? Oke, Pak Budi. Kalau saya bisa jawab, Pak. Nah, kok. Ini seputar tadi Pak Willy mengatakan tentang justification dan justification by grace through faith alone. Justification ya, terus by grace lagi through faith. Sanctification ya. Justification dan sanctification. Itu by prosesnya itu simultan atau ada yang lebih dahulu? Justification dulu baru sanctification atau keduanya simultan, Pak? Kalau secara teori sebenarnya justification terlebih dulu, cuman secara realitinya yang kita rasakan simultan, Pak. Simultan. Secara, ya. Kemudian yang
kedua adalah tentang pelagian dan semi pelagian. Itu mungkin Iya. banyak teman-teman yang belum paham. Jadi sekarang yang semi pelagian ini apa, yang pelagian itu apa, Pak? Bisa ditegaskan. Oke, saya tegaskan sekali lagi. Jadi kalau orang teolog mungkin sering kalau dengar kata Agustinus pasti di otaknya terpercik kata Pelagius karena Pelagius, dua ya, orang ini lawannya itu. terkenal, kontranya terkenal ya. Jadi bedanya apa? Bedanya salah satunya mengenai tentang keselamatan tadi, tentang konsep yang dibenarkan. Jadi menurut kalau Pelagius itu manusia itu tidak perlu anugerah Allah. Tidak perlu anugerah Allah dikarenakan manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi dengan apa yang dilakukan oleh manusia yang tadi saya bilang do your best itu kita bisa mencapai kesempurnaan itu, kesempurnaannya. Sedangkan kalau dari Agustinus tidak seperti itu. Agustinus itu menyatakan bahwa kita tidak dapat melakukan do your best tadi. Kita tidak bisa selamat karena apa? Karena doktrin dosanya si Agustinus itu, dosanya itu yang tadi seperti yang Luther bilang, dosanya itu adalah mati, kematian. Jadi orang mati itu tidak bisa respon, tidak bisa melakukan sesuatu apapun, tidak bisa do your best tadi. Maka perlu anugerah Tuhan yang berasal dari luar diri manusia masuk ke dalam kita sehingga keselamatan itu hadir. Jadi bedanya secara intinya bahwa Pelagius menyatakan keselamatan itu berdasarkan perbuatan. Dan sejarah membuktikan bahwa itu ditolak oleh gereja. Pelagius dan ajarannya Pelagian adalah bidat. Dan sedangkan Agustinus sampai saat ini tetap diakui sebagai gereja. Berarti perbedaannya adalah Pelagian ini tidak mengakui dosa asal ya? Bisa dibilang seperti itu, Pak. Secara dia tidak mengakui bahwa ya, manusia karena dia bisa bekerja dengan dirinya sendiri tanpa anugerah. Tanpa anugerah, betul. Ya, oke. Kemudian yang semi Pelagian ini, Pak. Nah, semi Pelagian ini yang masuk di zaman medieval yang tadi ya, si Luther ini, yang nanti menjadi konsep sistem dari konsep keselamatannya Roma Katolik di zaman medieval ya, bahwa si anugerah itu ada, kita keselamatan melalui anugerah diberikan kepada manusia, tapi anugerah itu perlu direspon. Cek. Ya. Pak Willy, suaranya putus. Masalahnya responnya ini nih yang udah hilang nih, sinyalnya. Responnya putus, Pak. Responnya udah diputus. Ini Pelagiannya bangkit kembali. Sebentar, saudara, ada gangguan sinyal. Kayaknya Pak Willy. Waduh. Belum keluar suaranya Pak Willy. Waduh. Cek. Putus-putus suaranya Pak Willy. Perlu. Wah, berat nih sinyalnya. Iya. Tadi bagus sih, lumayan tadi itu. Mungkin Pak Pastor itu selanjutin aja, Pak. Sinyalnya dicuri Pelagius. Pak Pastor yang nanya, Pak Pastor yang jawab lah. Tapi yang lah, orang kan sesama reform harus bisa jawab, Pak. Ya, jadi pertanyaan saya tadi tentang Pelagius. Iya, oke, siap Pak Willy, lanjut. Iya, tadi putus. Jadi kalau dibilang ada perbedaan nggak sih antara konsep keselamatan Pelagius dengan konsep keselamatan gereja di zaman medieval, zaman abad pertengahan? Iya, makanya disebut sebagai semi Pelagian, ya, semi Pelagian. Bedanya tadi kalau di Pelagius itu dia menolak adanya anugerah ya. Jadi manusia tidak perlu anugerah untuk selamat. Tetapi gereja mengalami mutasi doktrin keselamatan. Mutasi doktrin keselamatan itu ya tadi semi Pelagian, di mana tetap masih ada bahwa anugerah itu dibutuhkan manusia, betul. Hanya saja anugerah itu perlu direspon oleh manusia.
direspon dengan perbuatan baik manusia. Jadi di situ ada kerjasama antara Allah dengan manusia. Sehingga tidak cukup saja, anugerah itu tidak cukup menyelamatkan manusia. Makanya kita bisa lihat bagaimana seorang Luther ini, kalau dalam kisah-kisah catatan-catatannya, dia bergumul, saya menjadi benar itu seperti apa? Ya tadi yang saya ceritakan, dia do your best itu seperti apa? Dia merasa nggak cukup, apakah yang saya lakukan, yang saya lakukan the best ini apakah sudah cukup? Dia masih terus gelisah. Jadi selama pergumulan hidupnya, akhirnya dia menemukan perkembangan secara teologinya itu menjadi yang kita tahu sekarang sampai sekarang, warisan gereja ya, justification by grace through faith alone. Seperti itu Pak yang saya bisa jawab Pak. Oke, berarti semi-pelagian ini kalau menurut saya dia mengakui adanya dosa asal ya. Iya. Ya, karena tadi betul. Ada baptisan bayi tadi kan. Betul. Itu. Nah, tetapi itu dosa asal itu dosa waris yang akibat dosa yang dilakukan oleh Adam. Ya. Berarti menurut semi-pelagian ini mereka tidak mati total. Betul. Begitu. Iya. Iya. Masih bisa merespon, manusia masih bisa merespon, iya. Berarti ada puing-puing kebaikan ya. Karena ada puing-puing kebaikan itu ya. Betul. Jadi secara posisi menurut saya semi-pelagian ini hanya ganti baju aja sebetulnya. Betul tidak kalau saya bisa katakan begitu, Pak? Kalau kita melihat output terakhirnya, iya. Kalau kita melihat output terakhirnya, iya. Aja ya. Hasilnya sebenarnya sama. Cuman saya tadi pakai kata mutasi, Pak, di situ. Karena memang kalau secara logis berpikirnya kan tadi berbeda di awalnya ya. Hanya nanti pada saat output hasilnya tetap sama. Bahwa keselamatan harus ada di luar Tuhan itu. Bahwa kita bisa merespon tadi. Yang nanti pada perkembangan gereja pada zaman ini masuk ke Armenian. Yang sama sebenarnya pola keselamatannya. Ya, berarti yang menurut mereka grace ini, menurut semi-pelagian ini, yang menurut mereka grace ini sebetulnya dimaknai gimana Pak? Padahal kan arti grace yang saya paham ini, itu adalah anugerah, pemberian yang seharusnya kita ini tidak layak untuk menerima, tapi kita diberi. Ya, kalau saya... Gimana Pak? Kalau saya nggak, dalam hal ini saya nggak berani banyak lebar bicara secara teologisnya. Saya lebih ke bicara ranah ke historicalnya aja Pak. Jadi bagi saya, iya, saya nggak berani ngomong ke sana. Ya, oke. Kalau secara historical berarti mereka semi-pelagian ini bisa kita kelompokkan pada yang di tengah ya Pak ya. Ya. Artinya dispensasi ya? Bisa dibilang seperti itu, ya. Dispensasional ya, karena menurut saya ketika pemahaman mereka itu seperti itu juga bertentangan dengan beberapa ayat Alkitab yang menyatakan tentang kasih karunia, anugerah, ya bahwa manusia itu sebetulnya, ya Paulus tegaskan bahwa manusia itu keberadaannya adalah mati. Bagaimana orang mati ini bisa... Seperti tadi saya bilang, ada pergumulan dari seorang Luther sendiri kan, tentang Pauline language, tentang pemikiran Paulus ya. Tentang dosa, ya. Jadi bukan hanya tentang keselamatan, perkembangan teologinya Luther, tapi juga dosa. Bahwa dosa itu bukan rusak, bukan bolok, tapi mati. Mati total ya. Makanya, iya betul. Makanya yang tadi saya bilang bahwa Luther itu nggak ujuk-ujuk. Jadi dia mempelajari secara proses, secara kurun waktu, dan salah satunya adalah teologi dosa yang dia kembangkan, yang akhirnya nanti membuat pernyataan yang konkret dengan warisan gereja itu yang justification by grace. Oke. Jadi makanya ketika saya baca di Efesus pasal 2 itu ayat yang pertama jelas sekali pemikiran Paulus tentang dosa adalah kita ini mati oleh pelanggaran dan dosa, tetapi kita masih hidup di dosa. Artinya mati dalam dosa itu dimaknai sebagai dia bukan tidak lagi melakukan dosa, tetapi di situ dia tidak sanggup melawan kuasa dosa. Ya, karena natur kita dosa. Begitu ya? Betul.
Iya, Karena betul. natur dosa. Betul. Tapi mati di dalam dosa, tapi ayat keduanya mengatakan kamu hidup di dalam dosa itu. Jadi aktif melakukan dosa. Jadi kalau Paulus mendefinisikan tentang dosa ini, kalau boleh saya katakan, orang itu aktif melakukan dosa karena memang hakikatnya dia adalah berdosa. Gitu ya, Pak? Orang Ya? berdosa. Betul. Dia berdosa. Natur dia sudah berdosa. Jatuh dalam dosa. Betul. Oleh sebab itu perbuatan dia meskipun baik, itu produk dosa juga ya. Betul. Makanya dia tidak dianggap, dia bukan benar, tapi dibenarkan. Oh. Status dia bukan benar, tapi dibenarkan. Karena natur dia memang sudah dosa. Berarti apapun yang kita lakukan sebelum kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu menunjukkan bahwa hakikat kita ini, meskipun itu secara manusia, secara etika moral itu, kehidupan kita itu baik sekali, itu bagi Allah sesuai dengan Yesaya pasal berapa itu ya? Yesaya mengatakan bahwa kesalehan manusia, kebaikan manusia itu bagi Allah adalah seperti kain kotor. Betul. Nah, itulah yang dipandang oleh Paulus, bahwa perbuatan baik manusia sekalipun atau kesalehan manusia sekalipun, kalau itu tidak di dalam Yesus, tidak di dalam anugerah, tidak di dalam kasih karunia, itu bagi Allah tidak ada artinya. Setuju. Dan itu Ya, yang diajarkan itu- agama, Pak. Dan hanya di dalam Kristen yang berbeda seperti itu. Oke. Agama-agama mati dalam perbuatan. Matinya di situ, tidak ada jalan lain. Oke, kalau bisa enggak saya katakan begini, Pak Willy. Berarti Martin Luther ini kan istilahnya titik pangkal dari pemahaman gereja-gereja Protestan ya, termasuk Betul. di dalamnya adalah Pentakosta, gereja ya yang termasuk di dalam Protestan itu ya. Martin Luther ini ya. Saya maaf nih Pak, saya harus jujur. Setahu saya Pentakosta ada sejarahnya sendiri Pak. Saya nggak bisa bilang itu. Nah, maksudnya pecahan dari Protestan kan? Protestan, Reform, Calvin, ya itu ada Presbyterian juga. Iya, gerbangnya dari situ Luther. kan. Oke. Betul. Apakah bisa dikatakan orang-orang Protestan itu yang Bapak sebut tadi itu adalah masih istilahnya orang gereja yang muncul baru, atau justru Martin Luther ini mengembalikan pemahaman gereja itu kepada pemahaman Alkitab mula-mula itu loh Pak. Oke. Nah ini saya mungkin cuma mau jawab. Jadi begini, ada mungkin saudara ya, agama Katolik mungkin brandingnya bahwa saya ini adalah agama yang dulu daripada Kristen. Nah kalau tadi saya sudah paparkan bahwa Luther pun saja itu bukan ujuk-ujuk mengenai ajaran justification kan. Ada seorang Bapak Agustinus. Dan Bapak Agustinus pun juga sebenarnya kan baik Alkitab lagi kembali Alkitab. Jadi kalau mau dibilang bahwa Kristen adalah agama baru, itu salah besar. Dan kita bukan adik dari Katolik, itu bagi saya bukan salah besar. Karena Luther tidak pernah mencita-citakan suatu agama baru, tidak. Semangat reformasi adalah semangat mengembalikan kepada ajaran yang asli dalam Alkitab. Jadi saya menolak untuk branding bahwa Kristen adalah agama baru setelah Katolik, tidak. Reformasi gereja adalah mengembalikan ajaran gereja kepada Alkitab, otoritas kitab suci. Oke, terima kasih Pak Willy. Itu saja dari saya. Ya, makasih Pak Budi. Mungkin ada teman-teman yang lain. Pak Willy, boleh dikatakan Martin Luther ini sebagai bapak proklamator dari gereja Protestan, Pak ya? Seperti yang tadi saya kisahkan Pak, jadi gong reformasi, memang tokoh reformator banyak. Ada Zwingli, ada Calvin, ada Butcher, lalu ada kalau zaman sebelumnya juga sampai ada John Wycliffe. Cuman gongnya itu gerbangnya reformasi gereja sampai dunia global lewat Martin Luther. Jadi terkenal banget kalau kita langsung dengar reformasi gereja pasti sontak nama pertama keluar Luther. Ini bisa disebut sebagai bapak reformator. Bapak salah satunya Bapak reformator.
gereja Protestan. Iya. Oke. Betul. Halo, Halo. Ya, ya silakan. berkah Ini. dalam. Oh, berkah Kas, Pak Ya, Kasih. Pak Robertus. Berkah Yang dalam. indah ini. Berkah dalam. Saya sangat setuju dengan Pak Weli ini. Saya Katolik, Pak Weli. Ya. Cuma saya mohon maaf pada saudara kami yang Protestan. Tadi Pak Weli nyebut bahwa si Bapak Martin Luther itu dibidatkan oleh Katolik. Mohon maaf Pak ya, karena waktu itu Bapak Martin Luther itu masih menjabat probister atau menjadi imam Katolik. Nah, karena masih menjadi imam Katolik, dia menentang hukum kanonik gereja, ya wajar kalau Katolik membidatkan nama Martin Luther. Tapi Martin Luther waktu masih menjadi presbiter Katolik Pak ya, tapi begitu ada ajaran baru yang Protestan, gereja Katolik sudah tidak membidatkan lagi karena sudah jalan tersendiri. Jadi kami mohon kepada saudara kami yang Kristen Protestan, jadi Bapak Martin Luther dibidatkan karena masih menyandang presbiter atau imam gereja Katolik, bukan setelah keluar dari Katolik ya. Begitu lepas dari gereja Katolik, mendirikan gereja sendiri, sudah. Cuma ya memang masih waktu awal-awal tahun masih banyak para presbiter yang tadinya satu kolega itu masih kurang begitu enak, itu ya wajar. Tapi begitu ke depan sampai sekarang tidak ada masalah sebetulnya. Jadi yang dibidatkan itu karena masih satu rumah menolak ajaran satu rumah. Tapi perlu digarisbawahi bahwa Bapak Martin Luther tidak menentang dogma Trinitas, hanya aturan administrasi atau liturginya gereja Katolik yang di Protestan, yang disanggah. Tapi Trinitas masih tetap tidak beda sama sekali. Ajaran-ajaran dogma masih tetap sama antara Protestan sama Katolik. Jadi kami menambahkan itu aja. Mohon maaf Pak Weli, mungkin kalau ada yang kurang mengenakan saya mohon maaf. Jadi pengetahuan kami, kenapa Martin Luther dibidatkan, karena dia masih menjabat presbiter, masih menjabat imam. Jadi dia kena sanksi non-komuni. Nah, non-komuni itulah seorang bidat. Saya kira itu pendapat saya Pak Willy, mohon maaf kalau ada kekeliruan kami. Ya, ya. Makasih Pak Kasih yang indah. Ya. Jadi kembali lagi seperti yang saya ceritakan pun secara historical, dan saya tadi kan sebut sebagai seorang biarawan. Jadi tidak di luar historical saya. Apa yang statement Bapak tidak sama sekali tidak menyalahkan apa yang saya bicarakan. Jadi sama sekali tidak salah bagi saya. Bagi saya tadi saya tidak. Jangan sampai nanti saya juga awam ngomong yang itu juga, Kristen masih merasa kurang enak sama Katolik. Gitu. Kita satu saudara dalam Kristus. Masih sama, masih tetap Trinitasnya sama. Kalau saya bilang kalau secara Trinitas iya, cuman kalau ini saya boleh berpendapat Pak ya. Doktrin Trinitas iya, tapi bukan berarti saya bilang doktrin yang lain kita ada sama semua, tidak. Bagi saya ada juga doktrin yang berbeda. Yang kalau Bapak mengatakan doktrin Trinitas, ya. Yang aturan liturgis sama aturan administrasi gereja ada yang berbeda. Yang diantara 95 itu saya mohon maaf Pak. Saya mohon maaf, saya sekali lagi harus bahwa salah satu doktrin yang berbeda adalah doktrin keselamatan kita berbeda. Saya harus mohon maaf, saya harus katakan jujur karena bagi saya ini adalah pengakuan saya. Ya, Pak, ya. Saya harus jujur sekali lagi, saya minta mohon maaf. Perbedaannya ada di saya ini. bilang secara utuh doktrin keselamatan kita berbeda. Saya harus bilang secara utuh doktrin keselamatan Protestan dengan Katolik berbeda. Iya, karena saya mohon maaf sekali lagi. Iya, sangat betul. Karena dari 7 sakramen dari Protestan sudah tidak lengkap 7 lagi. Terus purgatori dari pihak Protestan sudah tidak ada lagi. Ya itu memang ya itulah yang termasuk di dalam 95 tesisnya Bapak Martin Luther itu, tapi bukan Tritunggal ya. Itu.
Saya kira itu Sekali Pak lagi tadi kalau saya dengar cerita saya, 95 tesis tidak berbicara tentang adanya seperti yang sekarang terjadi doktrin Protestan yang berbeda dengan Katolik, tidak. Iya. Justru di 97 tesisnya yang sebelumnya itu yang banyak pertentangan yang secara teologisnya berbeda, yang menentang ajaran Katolik. Seperti itu Pak. Saya sekali lagi saya mohon maaf, ini saya hanya menceritakan apa yang menjadi pandangan iman seorang Protestan dan sejarah seperti itu Pak. Tapi kalau Bapak bilang tadi doktrin Tritunggal, ya saya akui sama kita doktrin Tritunggal. Sama kita, ya itu. Intinya itu. Jadi kita jangan sampai nanti mohon maaf sama saudara kami yang Protestan, kita sama-sama seiman, sama-sama Tritunggal. Tapi aturan liturgis ada yang beda ya. Aturan sakramen berbeda ya. Terus aturan dogma atau apa ya? Dogma memang ada juga. Dogma ya Pak, dogma gereja ya. Kalau di tempat kami itu tempat Protestan istilahnya dogma itu apa ya? Saya kok lupa. Ini doktrin pengajaran. Doktrin, ya, doktrinnya. Tapi bukan doktrin itu tunggal. Doktrin ajaran-ajarannya memang beda, ada sebagian. Ya, tadi tetap Pak, saya tetap berpendapat bahwa kalau Bapak ngomong doktrin Tritunggalnya sama, tapi kalau saya salah satu doktrin yang berbeda dan mutlak berbeda dan pasti berbeda ada doktrin keselamatan. Saya pastikan berbeda. Dan itu bagi saya bukan berarti bahwa kita berbeda. Ada api pencucian purgatori, di Protestan tidak ada itu. Tapi kalau yang menyelamatkan Yesus karena sama, ya, terus tidak konsepnya nggak gitu Pak. Konsepnya maaf Pak, saya nggak setuju dengan hal itu. Bukan nggak setuju, kurang lengkap. Dalam artian Protestan mempertahankan bahwa keselamatan hanya melalui kasih anugerah. Dan itu dapat diperoleh melalui iman. Tidak ada perbuatan baik. Kalau di Katolik juga perbuatan lain tidak ada, cuma ada Santa Santo ini. Jadi purgatorinya yang membedakan. Yang Protestan tidak ada purgatori. Jadi tidak ada api pencucian itu. Karena api pencucian itu kan keselamatan di lain yang Bapak sampaikan tadi itu. Saya setuju. Karena memang ada perbedaan itu. Iya. Sekali lagi Pak, saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Ya. Saya nggak bisa deal dengan Bapak itu dalam artian karena perjuangan reformasi ada kata sola di sana Pak. Iya. Ya, itu yang tidak dianggap oleh Katolik. Maaf. Sejarah bilang begitu, maaf Pak. Sekali lagi saya mohon maaf. Kata sola itu artinya hanya Pak. Hanya. Ya. Hanya melalui keselamatan itu hanya melalui kasih karunia, anugerah. Itu tidak diakui oleh Katolik. Kata sola itu diperjuangkan oleh reformator, oleh reformasi gereja. Jadi saya mohon maaf, bukan berarti perbedaan kita menjadikan kita musuh, tidak. Kita sesama manusia, kita bisa saling mengasihi, tetapi saya harus mengakui di sini dengan pengakuan iman, saya akan bicara bahwa kita memang berbeda. Iya. Ya, saya juga menyampaikan diantaranya tadi itu yang karena di gereja Katolik ada purgatori, sementara di Protestan tidak ada, itu diantaranya. Yang lain-lainnya mungkin masih ada lagi. Iya. Ya. Saya bisa kasih tambahan dikit, Pak. Boleh, Pak Willy. Ya. Jadi mohon maaf Pak Kasih yang indah. Yeah. Kenapa judul ini kami ambil? Karena ada branding yang dikeluarkan oleh teman-teman Katolik ya dalam hal ini mengatakan bahwa Martin Luther ini bidat ya, tanpa kita menyebutkan waktu masih presbiter ya. Ya, maksudnya bidatnya itu kan bidat ini kan sudah termasuk ajarannya sesat, ajarannya ini bidat. Nah, oleh sebab itu karena kita ini orang-orang Protestan, teman-teman yang di sini mayoritas adalah Protestan itu selalu merujuknya kepada Luther. Iya. Nah, ketika Luther sendiri dikatakan sesat bidat, otomatis ke bawahnya ini secara tidak langsung adalah penganut bidat, kan begitu Pak. Kalau brandingnya kalau tidak kita jelaskan secara historikal, maka nanti akan menjadi branding pembenaran ya bahwa ya Martin Luther itu bidat. Jadi kalau kalian ngikutin Martin Luther berarti kalian juga bidat. Nah, nanti itu yang kita harus luruskan dari pengajaran malam hari ini. Jadi yang dimaksud itu bidat itu waktu dia masih menjabat iman di Katolik. Ya, tapi pasti
bidat Begitu itu kan sudah ada keluar dari standarisasi, Katolik, Pak ya. sudah dari Katolik enggak. Seperti contohnya di Anglikan. Anglikan kan juga sama, Pak. Iya. Dia sudah punya jalan ajaran sendiri. Jadi yang dimaksud bidat itu gini, Pak. Sudah ada satu jalan yang diatur oleh suatu aturan, tapi dia membuat cabang sendiri dan masih bernama sama yang membuat jalan. Setelah jalannya sudah berbeda, sudah tidak bidat lagi, Pak. Makanya saya, dan banyak sekarang orang Katolik ikut, ekumene juga banyak. Iya. Tapi memang kalau masih tahun 60-an, 70-an itu karena orang yang sepuh-sepuh itu ya tinggalan dari presbiter yang lama itu, setelah 3 generasi, 4 generasi sudah tidak ada orang membedakan Protestan, tidak ada, Pak. Ya itu keliru. Iya. Berarti, itu nah makanya itu yang benar kita luruskan. Martin Luther waktu masih menjabat menjadi pastor atau imam Katolik, itu yang dibidatkan itu. Begitu dia sudah punya rumah sendiri, sudah clear. Itu ibaratnya kalau kerajaan menentang sama rajanya, ya silakan kamu bikin kerajaan sendiri atau kamu mau membunuh rajanya, begitu. Ya. Begitu dia Dan sudah punya kerajaan sendiri, bikin kerajaan sendiri, punya rakyat sendiri, ya sudah clear. Iya. Gitu. Artinya itu Jadi yang tidak sama. dijelaskan ya, tidak dijelaskan kan, Pak? Yang kami maksud itu, Pak. Iya. Tapi itu kan yang tidak dijelaskan ke kita. Jadi kita itu terimanya itu, Martin Luther kok bidat ya? Nah, kita lagi cari tahu nih, kebidatannya itu di mana sih? Yang dikatakan oleh teman-teman Katolik Martin Luther itu bidat itu di sisi mananya gitu loh. Itu yang sedang kita pelajari. Ya karena jadi, ya saya terima kasih kalau Pak Kasih malam hari ini memberikan klarifikasi bahwa bidatnya itu pada sewaktu masih jadi imam. Sistem dogma dari gereja Katolik. Gereja Katolik waktu dia masih menjabat. Itu bidat dia. Iya. Setelah punya rumah sendiri ya sudah beda. Berarti standarnya bukan Alkitab nih. Standarnya itu adalah dogmatika nih. Dogmatika gereja. Dogmatikanya Katolik. Karena itu, kamu masih jadi iman Katolik. Itu yang tadi saya bilang, otoritasnya berbeda. Jadi itu. Otoritasnya satu ke gereja, satu kepada Alkitab. Betul. Makanya reformasi bagi saya mengembalikan semangat, kembali kepada back to the Bible. Itu semangat kami. Makanya reformasi tidak pernah punya cita-cita buat agama baru, tidak. Semangat kita kembali kepada ajaran Alkitab. Ya, yang kami maksudkan dia jalannya sudah tersendiri, Pak ya. Tidak sama dengan Katolik itu, nah. Jadi waktu dibidatkan itu sebelum mengikrarkan punya jalan sendiri. Ya, itu. saya sudah bilang, Pak. Ya, betul. Makanya Pak Kasih maaf sekali lagi, saya mohon maaf. Dari kisah saya tadi kan tidak bentrok dengan apa yang Bapak ucapkan. Iya, betul. Jadi betul, tidak bentrok. Nih ya, maka saya nyampaikan sama rekan-rekan atau saudara-saudara kami yang Protestan untuk diketahui bahwa yang dinamakan bidat itu ada garisnya. Ada garis pemutusnya, itu. Iya. Itu. Jadi nanti kalau ada katakan yang Katolik mungkin yang masih sepuh-sepuh, mungkin pandangannya ya karena masih tinggalan 2 generasi kan juga belum hilang, Pak. Kalau saya sebenarnya juga antara generasi kedua, generasi ketiga saya jadi bisa mengerti. Iya. Terus ditunjang saya tapi juga. Betul. Ya, saya juga ditunjang sering jadi pengurus gereja. Jadi Pak Kasih yang indah, saya terima kasih maaf juga. Iya. Gimana, Pak? Iya. Saya tetap pada pendirian saya, Pak. Sekali lagi saya pertama makasih dengan Pak Kasih yang indah dengan statementnya pada malam hari ini. Lalu saya juga mohon maaf. Tadi memang betul saya bilang sekali lagi doktrin Tritunggal kita memang sama. Tetapi tentang doktrin keselamatan saya harus pastikan berbeda. Iya, memang berbeda. Itu minimal saya tadi kan saya menjelasin ada salah satu itu. Itu perbedaan yang sangat prinsip ada satu. Sebetulnya banyak memang perbedaannya. Iya. Tapi itu tidak istilahnya tidak mengurangi atas kebinekaan kita. Oh iya, makanya kan tadi saya bilang Pak, kita berbeda bukan berarti kita bermusuhan, tidak. Nah, itu, kita sama manusia, tidak. Saya kan bilang poin-poin saya tadi sama sekali udah jelas. Iya. Perbedaan kita bukan menimbulkan permusuhan. Ketika saya bilang berbeda, memang harus berbeda. Memang fakta yang berbeda. Seperti itu, Pak. Ya, tapi kita makin berjalannya waktu sekarang juga sudah mulai banyak kok gereja-gereja yang
menyatu ke Katolik, jadi ada poskop sudah punya anak 2 atau 3 karena menyatu sama Katolik, diterima Katolik, jadi dia presbiter awam dia. Ada itu di. Sekali lagi Pak, saya mohon maaf Pak, kalau untuk yang terlalu spesifik, lebih baik kita tidak berkomentar di sini Pak. Maaf sekali lagi. Karena itu second layer Pak. Iya. Iya. Kita bicaranya nanti kita di first layernya aja. Ya, layernya itu tadi, pokoknya ada perbatasannya. Martin Luther dibidatkan itu sewaktu belum mendirikan gereja, karena dia masih orang Katolik. Iya. Seorang Katolik, dia menentang, ya orang Katolik membidatkan, ya wajar. Nah, ini kan saya juga baru tahu malam hari ini, Pak. Saya pernah sampaikan kapan ya? Di sini atau di Papel 88 ya? Atau di tempatnya Pak? Oh belum, saya belum pernah dengar Pak. Itu tempatnya Pak Yosatewu ya? Pak Imam, Septariman nggak salah. Tempat Pak Septariman. Kalau sama Pak Peyang saya kayaknya sudah cerita itu. Iya. Secara pribadi cerita itu. Oke. Jadi saya mohon maaf Pak ya, karena saya Katolik, saya tetap saudara Bapak. Saya tetap mengasihi Bapak kasih kok. Saya tetap mengasihi Bapak. Tetap mengasihi. Cuman kita membuktikan sebuah kebenaran itu lewat sejarah. Itu tujuan kami. Karena apa? Karena pembatasnya itu. Karena apa? Karena bagi kami Martin Luther itu adalah seorang reformator yang ya kalau kita berbicara reformasi itu kita pasti merujuknya kepada Martin Luther. Jadi kebidatan Martin Luther atau yang dianggap bidat oleh Katolik, Martin Luther dianggap bidat itu bukan ajaran Martin Luther, tetapi penentangan dia atas otoritas gereja. Otoritas gereja. Atas hukum gereja. Atas otoritas gereja. Atas otoritas gereja. Ya, itu yang kita luruskan malam hari ini. Oke, terima kasih Pak Kasih. Lanjut Pak Willy. Iya, Bulan, silakan Bulan. Ya, oke, terima kasih Pak Kasih yang indah, Tuhan berkati. Mari sama-sama berkat dalam. Berkat dalam. Halo? Iya. Ya, Pak Centang, selamat malam. Iya, selamat malam. Silakan, Pak. Ya. Jadi perpecahan antara Katolik itu dulu karena Martin Luther menolak itu ya, memprotes itu surat gereja. Surat itu ya, indulgensi ya. Ya. Yang diperjualbelikan kan gitu. Halo. Bukan ya, Pak Centang, banyak yang ditentang Martin Luther itu banyak. Banyak, bukan itu aja. Ada, ada beberapa lah, bukan satu aja. Iya, karena kita mengatakan bidat dan tidak bidat itu relatif. Kalau saya jangan mengatakan Martin Luther dianggap bidat oleh Katolik. Karena Martin Luther masih di bawah Katolik atau menjabat gereja Katolik. Tapi ini tolong dibuka yang benar lah. Nanti di sini akan kelihatan siapa yang bidat dan bukan bidat, akan kelihatan kalau sejarahnya dibongkar. Dari mana sih ajaran purgatori? Kenapa Katolik cuma menerjemahkan 1-2 ke Makabe? Padahal Makabe kan ada 3-4. Apa sih yang penyebabnya menimbulkan surat indulgensia itu? Ini yang paling penting yang ditentang oleh Martin Luther. Kalau kita sudah bisa membuka sejarah dua ini, kelihatan siapa yang bidat dan bukan bidat. Iya Pak, terus saya mau lanjutkan dulu Pak, jangan dipotong dulu sebentar ya. Iya Pak Centang. Nah terus kan ada muncul agama baru nih, Kristen Protestan. Dulu kan hanya 2, Kristen Katolik, di KTP juga begitu kan, Kristen Katolik dengan Kristen Protestan kan dulu. Di KTP kita dulu kan, KTP orang tua dulu kan, masih ingat kan? Iya. Betul kan? Iya. Nah, terus
Ayat 2, kok sekarang banyak muncul aliran-aliran yang baru banyak-banyak ini? Apakah mereka memprotes juga Martin Luther atau gimana? Kok muncul banyak sekali? Ya kan, banyak sekali aliran-aliran. Itu gimana ceritanya kok bisa muncul banyak-banyak begitu? Ya kan? Ini Pak Centang. Lalu sebentar. Lalu ada aliran baru. Oh, ini saya yang paling benar. Yang lain tuh tidak benar. Kan lucu kan gitu. Nah, terus kalau kamu di saya berarti kamu sudah bertobat. Yang lain tuh tidak benar gitu. Nah, tolong dijelaskan kok seperti itu. Maksudnya aliran baru-baru itu banyak sekali itu. Sedangkan Katolik setelah dipisah, Katolik tetap Katolik. Tidak ada lagi anak-anaknya seperti itu. Tolong dijelaskan Pak Wil atau yang lain toh. Oke, kalau saya kembali lagi Pak, saya mau ngomong sebenarnya yang tadi ya Pak, bahwa melalui Martin Luther itu bukan menciptakan agama baru ya, semangatnya nggak seperti itu. Sekali lagi saya ngomong berkali-kali bahwa semangat Martin Luther bukan membuat agama baru, tidak. Semangat reformasi yaitu di bawah pimpinan di bawah Luther adalah dia mengembalikan ajaran yang murni kepada Alkitab, ya. Jadi mengembalikan ajaran yang murni. Jadi saya tidak setuju bahwa Protestan adalah agama baru dari Katolik, saya tidak setuju. Kalau saya bilang itu tidak setuju. Lalu kalau Bapak bilang bagaimana dengan ada denominasi-denominasi yang lain yang sudah bermunculan, bagi saya tidak untuk pada malam hari ini saya tidak akan bicara sampai sejauh itu. Saya hanya membatasi saja Pak, bahwa ketika ada denominasi baru itu boleh-boleh saja secara manusia ya, secara kita kehidupan manusia boleh-boleh saja. Tetapi kembali lagi saya harus punya patokan. Patokan saya adalah patokan firman Tuhan. Sehingga tadi betul Pak Kadal Mesir ya, maaf Pak Kadal Mesir, bahwa semua hal yang disebut benar itu kalau kita punya patokan yaitu kembali ke Alkitab, kembali ke dasar Alkitab. Jadi semua kita bisa bicara, kita nggak bisa panjang lebar apakah secara sejarah atau apa kalau kita tidak punya landasan kebenaran itu hanya kepada Alkitab. Jadi saya cuma bisa batasi itu Pak, karena bagi saya kalau kita ngomong denominasi gereja lainnya itu perlu waktu yang panjang dan topiknya tidak sesuai dengan topik pada hari ini. Saya mohon maaf. Jadi saya kembali lagi mengkerucut, saya harus kembali lagi spesifik kepada tema kita kali ini. Dan saya cuma bisa kasih bilang bahwa semangat kita adalah semangat kembali kepada ajaran Alkitab. Seperti itu, Pak. Gimana Pak Centang Hijau? Cukup jelas? Halo? Centang Hijau. Mohon maaf kalau saya nggak jawab secara pasti nggak akan puas, saya tahu, tapi karena saya harus membatasi topiknya. Ya, oke. Pak Centang Hijau kayaknya nggak monitor ya. Ya, makasih Pak Willy. Mungkin masih ada teman-teman yang mau bertanya. Halo? Kalau nggak ada, kita akan tutup aja ya ibadah malam hari ini. Masih ada lagi? Silahkan. Kalau yang mau bertanya, Pak cukup jelas berarti ya. Oke, gimana Pak Piong? Kita tutup aja Pak Piong? Ya, tutup Bu, tutup Bu. Ya, terima kasih ya Bapak-bapak, Ibu-ibu juga yang hadir di sini. Terima kasih yang teman-teman yang sudah bertanya. Sebelum kita menutup ibadah kita juga plus pembelajaran ya kalau malam hari ini, ya kita akan mendengarkan sebuah pujian yang akan dinyanyikan oleh Pak Centang Hijau. Silahkan Pak Centang Hijau. Halo? Kok hilang ya Pak Centang Hijau? Ya, mungkin langsung ditutup aja, Bu, sama di doa dasar channel aja, tutup doa. Ya, baik. Mohon kesediaannya Pak Willy untuk menutup dalam doa. Silakan, Pak. Pak Willy? Halo? Wah, kayaknya enggak ini juga Pak. Ada Pak Budi aja ya, Pak Budi ya, Pak Piong ya. Pak Budi lagi ini.
Ada siapa ya? Kok nggak ada semua suaranya? Pak Tadi, Piong, tadi Pak apa suara saya terdengar? tadi Dengar. Ya, Pak Willim, sekalian ditutup dalam doa, Pak. Baik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami boleh belajar dari tokoh-tokoh reformator, saya itu adalah Martin Luther. Kami bersyukur Tuhan bahwa kebenaran itu tidak akan mati walaupun zaman semakin hari semakin banyak dosa, semakin buruk, zaman semakin rusak. Tapi kami percaya Tuhan membangkitkan orang-orang pilihannya, orang-orang kudusnya untuk menyatakan kebenaran Allah. Kami bersyukur Tuhan untuk warisan reformasi yang boleh kami terima pada saat hari ini. Dan kami tidak akan sia-siakan ini Tuhan, sehingga kami boleh memperlengkapi diri kami secara rohani dengan belajar firman yang berdasarkan kepada Alkitab. Sehingga kami tahu Tuhan bahwa hanya berdasarkan pada Alkitablah kebenaran yang sejati. Kami bersyukur Tuhan di tengah malam ini kami dapat berkumpul, bersekutu bersama, bukan sekali lagi, bukan untuk saling pingin perang atau ada nuansa berantem, tidak, tetapi kami hanya ingin mengembalikan kepada kebenaran yang sejati. Terima kasih Tuhan. Dan segala kemuliaan hanya untuk nama-Mu saja Tuhan. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin ya. Terima kasih Pak Willy, terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir, juga teman-teman yang baru pertama kali mungkin ya gabung di PPA, bisa bergabung kembali di bukan pertemuan ya, ibadah berikutnya, ataupun juga nanti di hari Rabu ya, kita juga ada pembelajaran juga, dan Sabtu ya Pak Piong ya. Oke, terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ulan ya, terima kasih Pak Willy Designer Channel, terima kasih semuanya yang sudah hadir, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati.